Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Suci pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas karakteristik perusahaan jasa dan juga ada pertanyaan mengenai siklus akuntansinya, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan. Nah, kemarin tugasnya yang termasuk dalam pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan itu apa saja? Terima kasih sudah kalian jawab. Kita akan bahas lagi proses siklus akuntansi perusahaan jasa ini pada pertemuan ini. Proses pertama yaitu pencatatan, mulai dari bukti transaksinya. Bukti transaksi tersebut akan diapakan? Misalnya, selalu ya kita menempatkan diri kita sebagai pencatat keuangan atau manajer keuangannya atau pemilik perusahaan. Ketika memperoleh bukti transaksi, berarti apa yang harus dilakukan? Pertama, mencatat bukti transaksi tersebut ke jurnal umum yang disebut juga journalizing. Kemudian dari jurnal umum ini kita masukkan ke buku besar. Bagaimana prosesnya itu yang akan kita pelajari bersama-sama nanti setelah kita mempelajari siklusnya. Dari jurnal umum masukkan ke buku besar. Yang dimasukkan ke jurnal umum apa? Data dari bukti transaksi. Inilah yang disebut dengan proses pencatatan. Kemudian selanjutnya adalah pokok pelaporan. Bentar ya, maaf. Pengikhtisaran. Proses pengikhtisaran tadi, saldo-saldo dari buku besar akan dimasukkan. Jadi setelah membuat jurnal umum, kita masukkan ke buku besar. Kemudian dari buku besar setiap saldonya dimasukkan ke neraca saldo. Tugas kita berikutnya pada dasarnya membuat laporan. Tapi sebelum membuat laporan, ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Maka setelah neraca saldo, nanti kita akan mempelajari penyesuaian. Setelah penyesuaian, maka kita akan mengerjakan neraca lajur. Selesai neraca lajur, barulah masuk ke proses pelaporan. Ibu ulangi, proses pertama pencatatan dari bukti transaksi, kemudian kita akan membuat jurnal umum. Dari jurnal umum kita masukkan ke buku besar. Setelah dari buku besar, setiap saldo buku besar masuk ke neraca saldo. Kemudian jika diperlukan akan ada penyesuaian, baru kita membuat neraca lajur. Dari neraca lajur ini akhirnya kita bisa membuat laporan. Seperti biasa laporannya ada 1, 2, 3, dan 4. Yang akan kita buat 3 ini saja karena laporan arus kas itu hanya mencatat kas masuk dan kas keluar. Itulah siklus akuntansi yang pernah kita pelajari sebelumnya, mulai dari pencatatan, dari bukti transaksi dicatat, kemudian pengikhtisaran, terakhir pelaporan. Jadi ketika kita mengerjakan akuntansi tidak boleh kita ketinggalan di satu tempat. Misal nih, pada saat pencatatan, pada saat membuat jurnal umum, kamu merasa ada yang membingungkan dan kemudian kamu berhenti, nggak mau belajar lagi, maka kamu tidak akan bisa melakukan pengikhtisaran, apalagi membuat laporan. Jadi mempelajari akuntansi ini harus berurutan dan harus diikuti semua langkah-langkahnya. Tidak bisa ada yang dilewati, karena kalau kamu terlewat, jurnal umum kamu gak bisa, apalagi buku besar, nanti masuk lagi ke membuat neraca saldo, membuat penyesuaian, makin gak bisa. Jadi ibu harapkan kalian semuanya semangat sehingga tidak ada proses yang tertinggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.